dalam waktu yang kurang dari 2 menit itu. Itulah namanya elevator pitch. Gimana caranya kita menjual diri kita, kata Pak tadi ya, bukan saya. Gimana caranya kita menjual diri kita dalam waktu 2 menit atau kurang. Jadi dalam 2 menit ini kita harus ngasih tahu ke dia, gitu. Kita ini kelebihannya apa sih, gitu ya. Nah, tulis di kertas, ya. Berarti kalau 2 menit kalau dibacakan berarti nggak lebih dari berapa ya? Nggak lebih dari 2 atau 3 kalimat lah ya, biar dia cepat bacanya ya. Tulis di kertas, ya. Passionnya apa, kita kerjanya apa, kita kelebihannya apa dari orang lain, kekurangannya apa, kenapa orang harus mengerjakan kita, tulis di kertas, gitu. Gak usah pikirin banget kenapa, gamblang aja. Ambil kertas yang cukup tulis aja, gitu. Ya, setelah tulis baca kuat, gitu. Ya, biar gampang. Kalau kira-kira betul-betul ketemu sama Donald Trump, kita udah latihan kan, udah tahu mesti ngapain. Halo Pak Donald, apa kabar? Assalamualaikum. Saya gini. Assalamualaikum ya, udahlah, bebas ya. Oke, jadi gimana caranya orang kayak Donald Trump mau nyewa kita dalam waktu yang hanya sedikit sekali, oke? Bagus banget. Elevator pitch yang bagus untuk personal branding kita nantinya dan untuk konten-konten yang akan kita tulis di blog, di Facebook dan di Twitter di mana-mana nanti, ya. Nanti dia akan bermanfaat sesudahnya, oke? Silakan brainstorm di rumah, ambil tadi kertas, ambil pulpen, silakan kasih waktu sama diri Anda sendiri berapa lama. Kita ini siapa sih, gitu, ya? Gambarin diri kita sendiri dalam 2 menit, dalam 3 menit, dalam beberapa kalimat tadi, gitu. Ini penting banget, walaupun kita yang pilih. Inilah kunci kita sukses di sosial media, benar. Ya, jadi harus benar-benar dikuatin banget di sini. Setelah itu, kita tulis profil kita yang bagus. Jadi nggak usah online dulu, offline aja, pakai aplikasi kayak Microsoft Word, ya, pakai aplikasi kayak Notepad, atau ya tadi mau tulis tangan juga boleh. Tulis profil kita, karena hampir semua saluran sosial media mengharuskan kita tulis profil, benar ya. Facebook ada ya, tulis profil kita siapa, about me ya. Ya, about me. Ada about me ada ya. Ada. Kita juga ada bio, ada ya. Semuanya ada. Jadi tulis dulu, offline aja, dan kita mikir kita ini siapa. Jadi profil itu ada 3 tahapan yang harus kita tulis sebelum kita online malah. Ya. Yang pertama itu long, ini yang panjang. Artinya dari dulu kita lahir, lahir di mana, besar di mana, SD di mana, SMP di mana, sampai sekarang. Itu yang long. Yang short berarti yang kita yang sekarang aja, sekarang menjabat di mana, kerjanya apa, anak berapa, mungkin yang sekarang aja, gitu. Nah, yang susah itu yang terakhir, yang mikro. Yang mikro ini untuk kita taruh di Twitter. Yang mikro ini adalah siapa kita, profil kita dalam 160 karakter, ya, cocok untuk Twitter. 160 karakter itu sama dengan jumlah karakter di 1 SMS, benar ya? Ya. Benar. Nah, jadi gimana gambarin siapa kita dengan 1 SMS? Latihannya gampang. Anggap yang di ujung sana gitu ya, adalah bakal jodoh kita nanti, gitu ya. Jadi gimana caranya dia mau kawin sama kita dengan 1 SMS, gitu. Ya, agaknya jangan sampai bisa, oke? Ya, silakan Anda tulis nanti di rumah 3 profil ini, ya. Yang lognya gimana, Anda siapa, dan dulu siapa, nanti tinggal copy paste kemana-mana ya. Copy paste ke Facebook, copy paste ke blog, bisa kemana-mana bisa. Silakan siapkan dulu ini, ya, bahkan ada sebelum online, siapin dulu. Jangan malu-malu. Ini yang banyak saya temukan, kamu tadi di satu slide sendiri khusus untuk bilang ini. Jangan nulis profilnya malu-malu. Saya adalah pria yang agak tampan, dengan badan yang agak langsing, yang punya duit agak banyak. Itu malu-malu. Ya. Saya sering banget jumpa profil hanya manusia biasa, yang menanti kamu di ujung sana. Malas bacanya. Ya. Jangan malu-malu, pede gitu. Saya adalah calon koki terbaik 2025 misalnya, saya mau jadi koki gitu ya. Pede aja. Dosen di USU, forum akan gitu misalnya. Ya, tapi pokoknya pede aja dulu, gitu. Jangan malu-malu, ya. Soalnya kebanyakan profil orang Indonesia malu-malu, ya, bener ya. Sering gitu ya, hanya manusia biasa, orang biasa, orang yang lumayan cakep, Oke, jangan malu-malu. Ya, buat saya, kata-kata lumayan itu artinya orang bilang sama kita bahwa kita jelek, tapi nggak menyakitin hati kita. Gitu. Bro, lu lumayan cakep hari ini. Dalam artinya, bro, lu hancur banget deh bro, gitu. Tapi jangan menyakitin kita. Dia emang lumayan cakep, ya. Itu kata-kata lumayan. Jadi jangan malu-malu, pede, stand out, ya. Tulis aja kita siapa menurut kita, ya. Jangan kita siapa menurut orang, jangan. Oh, menurut kita, aku lebih bagus daripada dagunya Keanu
mau orang bilang apa ya? Nggak usah nanti, beda dulu, oke? Nah, baru tulis resume ini daftar riwayat pekerjaan Anda kalau ada. Kalau belum ada ya itu boleh Anda kuliah di mana, sekolah di mana ya, prestasi boleh ya. Ini akan sangat cocok di LinkedIn lagi karena dia bisa di-download langsung sama orang yang mau mempekerjakan kita, gitu. Tanpa harus kita tulis apa-apa, tanpa kita mempersiapkan apa-apa, dia langsung bisa download, gitu melalui LinkedIn. Jadi silahkan buka linkedin.com ya. Nah, masuk ke masalah selanjutnya, yaitu profil picture, ya. Banyak banget profil picture yang dipakai ngakal-ngakalan. Yang difoto apa? Gambar rumah, gambar peliharaannya, gambar mobil. Orang nggak perlu tahu mobil kita apa. Yang orang perlu kita siapa, gitu ya. Nah, kalau yang beranggapan bahwa profil picture tidak menunjang karir, lihat gini. Kenal sama ini? Nah. Cakep ya? Ya, banget. Siapa? Bribtu Eka. Bribtu Eka. Bribtu Eka. Oke. Nah, Bribtu Eka itu nggak punya akun Twitter sama sekali. Dia nggak tahu cara pakai Twitter. Tapi, dipalsukan sama orang. Dipasanglah wajahnya Eka dong. Apa yang terjadi? Followernya 817. Belum pernah nge-tweet sama sekali. Hanya dibuat, terus ditinggalkan. Followernya berapa? 817. Saya yakin di sini ada pakai follower, ada ya? Ya, follow back dong, tweet. Follow back dong, tweet. Follow back dong, tweet. Ada ya? Siapa yang di sini? Wah, ada di Nusantara. Udah dong, Bang Irul. Kan ada banyak aku. Itu aku, ya. Jadi, ini pengaruh profil Twitter. Jadi cara yang paling cakep, jangan difoto pakai HP kalau bisa. Kalau bisa pakai kondangan ibu-ibu ya, dari cakep, dari pakai kebaya. Curi tukang fotonya, tukang foto kondangannya curi. Kasih emailnya Mbak gitu. Mas, ini email saya, Mas. Ntar fotonya kirim ke saya ya. Buat profil Twitter gitu. Gak apa-apa. Ini banyak melakukannya, bener. Ya, itu oke. Kalau dia mau, ya. Jadi benar-benar pilih profil Twitter yang bagus. Kalau bisa benar-benar muka kita, gitu. Ya, yang high quality banget muka kita. Ya, teman-teman, kalau ada teman-teman yang pakar-pakar fotografi, panggil ke rumah, kasih makan, kasih minum, kita foto, gitu ya. Pokoknya cakep deh fotonya, ya. Oke? Terus username. Nah, ini lagi nih. Username, kalau username bisa panjang banget bahasan saya. Sumatera. Kalau bisa username jangan yang random. Ini contohnya manusia pisang. Random ya? Random. Ya, kecuali emang kita pengen random kayak pocong, itu beda. Ya, kita pengen turun di Twitter sebagai orang lain, itu nggak masalah. Oke? Tapi kalau memang kita mau yang kita jual diri kita sendiri, ya jangan random. Ya. Kalau bisa jangan ada angkanya. Ica, Caem, ya Allah. Kayak amat bacanya, benar. Alay. Ya, jangan ada angkanya. Alay. Oke? Alay, benar. Oke? Jangan ada underscore. Nah, ini banyak yang nggak pilih, tapi underscore itu nggak bisa karakter, jadi jangan dipakai. Nah, Nyinggung saya. yang Anda akan lihat habis ini, tidak akan Anda lupakan. Kayak iklan ya. Saya akan tunjukkan ke Anda username paling luar biasa di muka bumi. Mungkin hanya ada di Indonesia. Ini dia, Nah, Wah, paling alay ini. jika Ceperis, Sobat Jempolers, teman-teman, whatever. Yang bisa baca, saya kasih souvenir deh. Ada yang bisa baca, Teman-teman Tony. Kali apa ya? Christopher Yue, mantan playboy Sentul Selatan, haha. Ayo, saya apa? Jika Ceperis, Sobat Jempolers, teman-teman Tony, Christopher Yue, mantan playboy Sentul Selatan, haha. Dan Sentul Selatan. Dan ternyata dia datang ke dunia bawa temen. Nah lo, mana temennya? Lili Adi. Nah, ini temennya. Wajah lagi Terakhir dorong-dorong, mampu-mampu, geleng-geleng, titik-titik bumbung, ala bumbung, tak apa. Ya, jadi orang-orang kayak gini itu juga bumi ya. Jadi, nah, kalau saya perlu Anda ulang nama yang pertama kan enggak? Enggak ya, mustahil ya. Males Ya Allah, ini gimana bacanya? Tapi ini ada. Di Twitter juga banyak. Di mana-mana Lamanya Jim. ada ya. Jangan terus Twitter loh begini ya, jangan loh. Ya. Oke? Baru bilang Jadi alay. ya, jangan kalau bisa nama kita asli dan kalau bisa konsisten. Di Twitter namanya itu, di Facebook namanya itu, di Google Plus namanya itu, di mana namanya itu. Jangan nama yang lain. Jadi saat seorang nulis nama kita di Google, yang keluar benar-benar akun kita. Jangan akun ini yang keluar, karena kalian rekomend, ya. Oke? Oh ya, ada yang tahu jumlah temannya berapa? Kita sengaja sembunyiin.
Jumlah topnya Pak itu 975. Jumlah teman. Hampir maksimal. Sebelumnya tadi, perhatikan. Maksimal 5.000-an. Nah, sebelumnya. Nah, sekali dia bikin status, hujan. Yang like berapa? 43 orang. Iya. Udah doang. Bot. Orang yang like. Bot. Paket ini. Oke? Jadi, Keluarkan loh. nah, ada juga perubahan desain, misalnya Anda mau ngeblog, perlu diperhatiin desainnya juga, ya. Desain tampilan dari Facebook kita, ya. Facebook bisa dirubah desainnya, bisa ya. Twitter kita, backgroundnya bisa berubah, ya. Jadi perlu juga dibikin tampilan desain. Ya, silakan Anda browsing aja. Tapi satu catatan saya soal desain adalah, sebelum catatan, kalau bisa pakai font. Nah, fontnya jenis Georgia, ini yang banyak orang nggak pilih. Ya, tahu font Georgia tahu ya? Tahu. Di Word itu. Nah, ternyata Georgia itu adalah font yang memang didesain khusus buat dibaca di layar. Nah, jadi Anda harus tahu tuh. Kebanyakan orang yang baca resume kita itu langsung di layar, benar ya? Iya. Nggak di printnya loh. Ya, langsung dia lihat gitu. Jadi pilih font Georgia kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis. Ya. Tapi kebanyakan orang terjebak di yang saya bilang fire truck dilema truk pemadam kebakaran. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya nggak pernah melihat truk pemadam kebakaran yang nggak kinclong kayak gini. Pernah? Atau jangan-jangan Anda nggak pernah lihat truk pemadam kebakaran? Pernah. Pernah? Pernah. Ada yang pernah lihat orang kecil? Pernah? Sama-sama. Enggak, pasti kinclong. Why? Karena kalau ada kebakaran, mereka ngelap. Nanti ganti kali. Ada kebakaran bro? Nggak ada bro. Wah, lap. Besok lagi. Ada kebakaran bro? Nggak ada bro. Lap. Itu prosedur. Mereka harus ngelap. Gitu. Ya. Kebanyakan orang yang memilih desain blog itu kayak gini. Ya nggak? Kurang ke kiri, kiri dikit. Melihat. Kurang ke kanan, kanan dikit. Melihat. Kurang ke atas, melihat. Lama banget dia pilih desainnya sampai dia nulis. Gitu ya. Lama-lama dia tulis profil picture untuk Facebooknya sampai dia nggak bikin status gitu, nggak perbaiki profilnya gitu ya. Jadi jangan terjebak sama dilema truk pemadam kebakaran gitu. Oke? Nah, saatnya memilih channel sosial media apa yang akan kita gunakan. Tapi kalau saya boleh pilih, kalau saya boleh sarankan, nah bentuknya harus kayak gini. Harus ada satu channel atau satu saluran yang menjadi tempat bertemunya semua saluran sosial media Anda. Harus ada satu. Dan kalau boleh saya sarankan, saluran itu adalah blog. Ya. Jadi dari blog, kasih link ke Facebook, kasih link ke Twitter, kasih link ke LinkedIn, kasih link ke YouTube yang akun kita semua kasih. Jadi ada satu tempat di mana saat orang datang, dia bisa jumpai semua akun sosial media kita. Kalau saya pribadi itu di blog, pp40.com, masih boleh dibuka, silakan. Ya. Semua itu Anda masuk, Anda akan jumpai semua akun saya ini. Gitu. Oke? Nah, kenapa blog? Jadi, kalau saya ditanya kenapa harus nge-blog, saya punya quote yang bagus dari Pak Jenderal Adeni. Ya. Beliau bilang apa? Bila Anda ingin tahu dunia, bacalah. Tapi kalau dunia ingin tahu tentang kita, tulis. Kalau kita mau wawasannya luas, mau tahu dunia, baca. Tapi kalau mau dunia tahu sama kita, tulis. Saya kemarin baru nyewa blog, baru nyewa desainer buat usaha saya yang baru. Ya. Dia nanya sama saya, Bang, abang selama ini di mana? Kenapa? Saya bilang ini. Mau aku tulis nih di Twitter. Berapa bang? Saya bilang sekian. Kalau sama aku aja bang, aku hampir sama bagusnya setengah lebih murah. Ya saya nggak tahu, kenapa? Dari dia tulis. Gimana perusahaan-perusahaan itu mau tahu Anda siapa, spesialisasi Anda apa, kalau Anda nggak pernah Anda tulis. Jadi saran saya, ngeblog lah yang belum ngeblog. Jadi saat orang datangin blog kita, itu dia betul-betul bisa ngeliat siapa sih kita. Gitu. Ya. Oke? Selain itu, blog ya tadi sebagai rumah untuk semua saluran sosial media kita lain. Untuk link ke Facebook kita ada, link ke Twitter kita ada, jadi orang bisa nemuin ya. Dan lagi, Google itu sayang banget sama blog. Ya, Google itu cinta banget sama blog. Jadi kalau ditulis misalnya Anda punya blog, itu ada tulis nama Anda sendiri di Google, yang keluar adalah biasanya ya, nomor satu itu blog kita biasanya, gitu. Ya, biasanya. Atau mungkin nama Anda unik banget kayak tadi nggak keluar, gitu ya. Tapi kalau ada nama Anda masih nama-nama yang biasa, nama yang normal, seperti dia bisa keluar. Ya. Blog juga tadi sebagai communication tool. Blog adalah sarana kita berbicara sama orang, tapi tanpa kita harus berbicara langsung gitu. Ya, jadi kita tulis blog ya udah, biar dia orang nilai kita dari blog kita. Itu cara kita berkomunikasi sama dia. Kita siapa sih? Jagonya kita apa sih? Gitu. Pengalaman kerja kita apa? Di mana, ngapain, kenapa, sama siapa? Itu semua bisa terbentuk blog. Makanya saran saya dari sekarang yang belum punya blog, tulislah blog.
Saya dan Noval tadi di belakang itu udah ngalamin banget. Saya baru pulang dari Bali, konferensi ASEAN Blogger. Jadi blogger dari seluruh ASEAN itu ngumpul di Bali, Nusa Dua, gratis loh ke Bali. Asik ya. Itu baru 1 minggu itu. Banyak banget dari teman lain kalau kita ngeblog, banyak banget. Belum lagi jadi kayak si Noval jadi duit gitu. Bukan Ya, mendapat, karena dapat. blog kita dapat duit, itu bisa. Jadi saran saya bikin blog, karena dari blog biasanya kita bisa Tahu dia. apa ya, kita belum Tahu. diakui eksistensi kita di sosial media setelah kita punya blog biasanya. Oke? Kalau bisa Next, tadi tahap pertama perencanaan. Ada pertanyaan nggak untuk perencanaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Soal problem picture misalnya, soal user tag, ya silakan. Ya. Oh, apa aja boleh? Saya pakai Blogspot, Novel pakai WordPress, bener ya? Ya. Nah, WordPress. Kalau Anda mau agak repot, pakai WordPress. Kalau Anda punya waktu. Kalau ada orang sibuk dan pentingnya saya, ya pakai yang lain, gitu. Pakai Blogspot. Ya, Tumblr juga boleh. Apa ya lagi? Apalagi apa? iPad. iPad. Oh, Kompasiana. Nah, itu. Kompasiana Itu juga. yang banyak banget dipilih orang. Kompasiana.com. Ya, salah satu layanan blog dari Indonesia. Dan itu bagus banget, kenapa? Karena dia komunitas sifatnya. Jadi gitu ada tulis, Multiply. yang baca pasti ada. Multiply. Gitu. Pasti ada, saya jamin. Tulis cuma setengah jam, jadi setengah jam. Itu betul ada 1-2 komentar gitu. Jumlah view-nya udah 20, biasanya setengah jam pertama, langsung kayak gitu, Kompasiana. Itu bagus banget untuk latihan ngeblog loh, sebelum punya blog pribadi. Kompasiana.com, itu saya sarankan banget. Dan Kompasiana engine-nya bagus, jadi dia gampang membaca di Google. Gitu loh. Jadi coba mulai di Kompasiana, itu untuk latihan ngeblog, itu bagus banget, karena langsung ada membaca. Kalau kita bikin sendiri, misalnya nama saya .blogspot.com gitu kan, belum tentu ada orang datang gitu mas. Ya, kita tulis atau nunggu gitu kan. Sebab ada Twitter di Facebook belum tentu datang. Tapi kalau di Kompasiana dia hanya langsung aja. Dan lagi, kalau tulisan Anda bagus banget di Kompasiana, dia akan keluar di Kompas pada hari Kamis ya. Kompasiana Free. Jadi tulisan itu keluar di Kompas cetak. Kalau bagus banget, gitu. Di Kompas cetak 1 halaman itu buat kita, ya. Dan ada komisinya. Nah, komisi itu komisi pewarta profesional, gitu. Saya udah 2 kali dapat Kompasiana Free. Ya saya bilang makanya. Berapa, ya? Ya. Oke? Ada pertanyaan lain? Lanjut dulu ya. Nah, setelah kita berencana, ngeblog, nulis username, pilih profile picture, setelah kita rencanakan itu semua, baru kita ke observasi. Tahap kedua, observasi. Apa yang observasi? Yang jelas diri kita sendiri dulu, gitu. Nah, fokus ke kekuatan kita. Apa sih yang kita kuat banget? Apa sih yang membuat kita beda banget? Apa sih yang kita punya orang tua orang lain nggak punya? Ya, banyak orang kayak gini, juga kayak gini. Hanya gara-gara ditantang sama orang lain, kita jadi nggak fokus sama kekuatan kita. Misalnya, yang paling konyol, ya, 17 kemarin ada badminton di rumah saya, di daerah rumah saya, ada orang main badminton. Dia lihat lawannya pakai tangan kiri, megang racket. Ya. Si yang pegang tangan kanan ngerasa terhina, gila. Dia pegang tangan kiri, aku juga gitu. Padahal memang lawan dia itu tidak. Lawan dia itu menggunakan sisi terkuat dia, benar kan? Dia tidak. Kalau dia tangan kiri yang paling kuat, gitu. Sedangkan yang emosi tadi itu karena dia merasa terhina, pasti pilih banget orang tangan kiri. Dia langsung dia tangan. Padahal yang tangan kiri tangan sama dia, benar nggak? Iya. Dia nggak akan kurang kalau dia tangan kiri, karena dia bukan orang tidak. Tapi banyak banget kasus kayak gitu, ya di konteks berbeda. Banyak banget orang gara-gara dia terpancing sama orang lain, dia bisa gitu, aku juga bisa. Padahal mungkin yang kelebihannya di situ, lebih besar enggak. Ya, jadi jangan gara-gara emosi, jangan gara-gara, terutama laki-laki ya, jangan gara-gara emosi itu terus ke bawah gitu ya, langsung mau ikut-ikutin orang, ya. Fokus ke apa yang kita kuat aja. Dulu dan kebanyakan peraturan perusahaan ya, sebenarnya menentang ini, ya. Perusahaan itu banyak banget ngasih training. Kenapa? Karena kita harus fokus sama kelemahan kita dan kita buang kelemahan itu, gitu. Banyak banget perusahaan-perusahaan di internet, saya nggak tahu mungkin Bapak di sebelah Anda dari jumlah.com lebih tahu alasannya. Tapi kebanyakan perusahaan itu ingin menghilangkan kelemahan kita sebagai karyawan, betul Pak ya? Betul Pak ya? Jadi dia kasih pelatihan, dia kasih training, dia kasih semua, dia kasih outbound Pak ya, biar kelemahan kita hilang, gitu. Padahal ya tidak, di sosial media nggak kayak gitu. Kalau kita fokus ke kelemahan kita biar dia hilang, orang di sosial media nggak punya waktu nunggunya, gitu. Ya, karena di sosial media dia semua cepat-cepat gitu ya. Nunggu bisa belajar nulis, ya kapan gitu ya. Ya kalau emang kita nggak bisa nulis, nggak bisa ngeblog, cuma fokus yang lain, di video. Ya,
Sekarang hampir semua handphone udah bisa bikin video, benar? Benar ya? Kita Jojo pakai kamera 1,3 megapiksel, benar? Benar ya? Sekarang kaya nggak? Kaya. Kan? Ya udah, jadi jangan pikirin medianya apa, gitu. Pikirin apa yang mau kita sampaikan, pikirin kekuatan kita apa. Kita Jojo kekuatannya apa? Lip-sync, kan gitu dia. Pakai kamera murah jadi, gitu. Orang lain di rumah bisa, kenapa? Karena itu bukan kekuatan mereka. Mereka nggak bisa lip-sync kayak mereka, kayak kita Jojo maksudnya. Oke? Jadi cari yang benar-benar kita buat dan buat itu jadi saya sengaja nyarain insanely great. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagus itu gila-gilaan banget gitu, ya. Jadi apa yang benar-benar kita kuasain, jadi itu benar-benar kekuatan kita banget gitu, ya. Misalnya kita bisanya apa? Manasin air misalnya, ya. Ya udah, bikin manasin air itu jadi benar-benar saya adalah pemanas air terhebat di dunia gitu, ya. Ya kalau saya nggak bisa, saya malah sekarang digosok gitu ya. Oke, jadi apa yang betul-betul kita kuasai, apa betul-betul kekuatan kita, betul-betul angkat di situ. Pengalaman teman saya, anak kos Alkitab, yang hanya bisa mendadar telur, dia nggak bisa macam yang lain. Cuman di dunia dadar telur, itu nggak ada bisa lain dia. Bener. Komposisi garam, cabai potongnya itu, kuningnya berapa, putihnya berapa, dia yang paling tahu. Saya nggak tahu orang dengan spesialitas di dadar telur di dunia, cuma dia saya rasa. Ya. Benar-benar dia tiap hari selama kota dia masalah kuliah, dia bukan agak lama ya. Orangnya agak nakal, jadi kuliahnya agak lama, sekitar 6 tahun. Dan 6 tahun itu hampir tiap hari dia makan telur dadar. Dia bisa makan itu. Itu benar. Kalau dari situ saya kenal, itu saya kita jangan di Arab kerja. Ya, di Arab pun dia lanjutin karir dia dadar telur. Diajarin ke orang-orang Arab, diajarin ke masyarakat Indonesia di Arab, gimana cara dadar telur dengan cara apapun yang mereka mau. Pengalaman dia malah pernah dadar telur dengan hanya panas matahari di Arab. Gitu. Jadi benar-benar dunia dadar telur hanya dia yang menguasai. Nggak ada yang lain. Itu contohnya, itu nyata. Sampai sekarang. Ya. Enak banget tuh telur yang besar. Enak banget tuh. Oke? Nah, find your remarkable. Ini saya ambil dari ada sebuah buku dari Seth Godin. Saya suka banget sama Seth Godin. Jadi apa yang kita punya itu jadi remarkable, apa sih maksudnya luar biasa ya. Apa sisi luar biasa kita angkat itu? Ya tadi dadar telur gitu. Ya. Kalau bahasanya Seth Godin itu kayak gini. Ini sapi. Misalnya kita sudah punya anak ya. Sapi warna hijau. Misalnya saya bawa anak saya di jalan. Pasti gitu. Ayo nak jalan ayo. Sama aja. Kebenetaan jumpa sapi. Nah lihat sapi. Mungkin pertama kali anak saya bakal, wah pak, sapi. Wah sapi, heboh. Kenapa ya? Anak-anak sekarang saya lihat sapi ya di TV mungkin biasanya. Tapi dia jalan-jalan, sapi. Kali jalan lagi. Jumpa ke gerombolan sapi kedua. Nak sapi. Sapi pak, wah sapi heboh lagi, sapi heboh. Udah, jalan lagi. Jumpa yang ketiga, nak sapi. Ya sapi. Tidur gitu. Jumpa yang keempat dia marah. Udah nggak marah gitu. Tapi sapinya kok tapi mulu dari tadi marah. Tapi, kalau tiba-tiba di kelompok kelima kita jumpa sapi yang warnanya ungu, efeknya bagus ya, kalau lah yang warnanya ungu, nah. Kalau tiba-tiba jumpa ini, konyol-konyol, ya bukan cuma anaknya ya, bapaknya juga diem gitu ya. Wah, warna ungu gitu ya. Coba peratunya gitu kan, ungu nggak gitu ya. Kalau ungu juga mantap banget ya. Oke? Nah, tugas kita adalah jadi itu. Gitu. Tugas kita di sosial media adalah jadi yang terakhir. Gitu. Ya. Paling nggak sampai semua sapinya warna ungu. Ya. Ingat, sebuah kita sukses itu akan selalu ditiru. Hal pertama yang terjadi adalah dia akan ditiru. Kalau cara kita berhasil, siap-siap dalam 48 jam paling lambat di sosial media ada videonya. Pasti. Ya. Oke? Itu yang dibilang dari sama Seth Godin adalah find your purple cow. Temukan sapi ungu itu di dalam hati kita masing-masing. Itu pasti ada. Gitu. Pasti ada. Kita aja nggak tahu. Ya. Ingat, tidak ada manusia yang terlahir biasa-biasa aja. Benar nggak? Yang anggap kita biasa-biasa aja adalah kita sendiri atau lingkungan kita. Ya. Saya dulu orang Muslim, di Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, benar? Khalifah itu apa? Pemimpin. Kita tuh pemimpin di muka bumi. Artinya dari tidak ada satu pun dari kita tuh yang biasa gitu, nggak ada. Ya. Cuma kita nggak tahu kita luar biasa di mana. Gitu. Oke? Jadi kita nggak tahu kita harus pakai plus apa, gitu ya. Nah, nggak ada dari kita yang biasa-biasa aja. Jadi jangan mau sama kayak orang, gitu ya.
ambil resiko lah gitu. Kata Seth Godin itu being safe is risky sekarang. Cari aman itu beresiko Mas. Jadi ambil resiko biar aman gitu ya. Jadi orang keluar yang umum kita keluar yang hitam semua gitu, baik naik gitu ya. Ambil resiko gitu. Oke? Nah, tapi setelah kita menonjol dengan orang lain, tetap orang kebanyakan sekarang itu nggak punya waktu buat kita, benar nggak? Sekarang semua orang nggak peduli sama apapun di dunia ini, benar nggak? Benar ya? Kita pasang baliho untuk besar kapal, dibaca? Enggak. Kita lihat iklan, kita pasang iklan di TV, bayar mahal, ditonton? Enggak. Ya, sekarang orang nggak punya lagi waktu untuk perhatikan apapun, apalagi memperhatikan kita. Jadi walaupun sapinya ada warna ungu, belum tentu orang bakal ngeh, gitu. Ya, bener nggak? Bener ya? Sekarang orang udah mulai cuek, apalagi di era sosial media. Ya, orang ngobrol di depan aja bisa nggak diperhatiin, bener nggak? Orang gebian sekarang. Pacarnya gebian juga. Identitas gitu ya, gebian. Apa mereka gebian lagi makan bareng itu gebian ke masing-masing gitu, gimana? Kalau punya pengalaman gebian sama pacar gimana? Saya pacaran dulu, klasik soalnya dia pacar men, klasik ya, pacar dulu yang angkot gitu ya, klasik gitu. Nah, ini kalau aku perikut nih orangnya, dulu juga udah pernah bilang itu, bahwa dunia itu berputar di seputar kita sebenarnya. Saat kita pertama kali buka Facebook, ya kita lihat siapa? Kita dulu, benar kan? Kita cek Instagramnya, apa kabar aku hari ini? Aku masih oke, cakep ya aku. Kita dulu, ya kan? Baru kita lihat profil orang, benar kan? Jujur loh. Jujur ya? Ya. Jadi dunia itu berputar di seputar kita. Kita nggak peduli diberitakan oleh yang lain, yang penting kita. Oke? Jadi apa kata dia? Untuk yang belum tahu, Nicholas Copernicus adalah penemu teori heliocentris. Teori di mana bumi mengelilingi matahari. Ya, tahu ya? Sekarang dia dipenggal digantung gara-gara teori itu. Ya, sebagai poin. Oke? Nah, lagi ini bukan soal kita. Jadi ini soal apa? Ini soal di sosial media. Kalau kita nggak jadi bagian dari masalah, kita jadi bagian dari solusi. Kalau kita nggak jadi bagian dari solusi, kita jadi bagian dari masalah. Hanya dua itu. Yang lain. Di dunia nyata, tengahnya banyak gitu ya. Dia nggak cari masalah, tapi dia nggak solusi. Jadi ada di tengah-tengah aja. Di dunia nyata kita bisa kayak gitu. Di sosial media kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita nggak jadi solusi buat dia, kita adalah masalah buat dia. Hanya itu. Di saat kita mau nge-blog, saat kita mau nge-tweet, saat kita mau update status di Facebook, bagaimana kita jadi solusi buat orang lain? Gitu. Selama ini kita, Anda boleh melupain semua di dunia ini, tapi jangan yang ini. Gitu. Pulang dari sini Anda boleh lupain, ya dua hal lah sama saya gitu ya. Kalau jumpa di jalan, mas apa kabar? Baik, enak gitu. Jangan lupain ini. Boleh lupain yang lain, silakan. Jangan lupain ini. Kalau kita nggak jadi bagian dari solusi, kita jadi bagian dari masalah. Sosial media. Ada yang lain, tengahnya nggak ada. Ya, oke? Nah, jadi ini soal menambah value atau menambah nilai. Ya, bagaimana kita memberikan nilai dalam kehidupan orang lain, membuat hidup mereka lebih bernilai. Gitu loh. Ya, caranya ada gimana kayak gini. Jadi memberi value itu caranya kayak gini. Apa passion kita yang tadi? Di mana kekuatan kita yang tadi? Dan apa yang orang butuh? Apa yang kita passion, apa yang kita suka? Terus apa yang kita bisa lakukan? Bertemu dengan apa yang orang butuh. Itu dia. Ya. Titik tengahnya di situ. Kalau kita suka, kita jago banget di situ. Kalau orang nggak butuh, ya ngapain? Gitu. Ya. Dia nggak akan butuh sama kita. Tapi kalau dia butuh, walaupun kita nggak bagus-bagus banget, dia bakal cari kita. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya gini. Jadi semua soal menyelesaikan masalah orang dengan passion dan strength kita di sosial media. Semua soal itu, nggak ada yang lain. Kita tulis blog buat apa? Buat menyelesaikan masalah orang sebenarnya. Orang dulu, kita kasih dulu, give dulu. Nanti take-nya, gitu. Jangan mikir, aku nulis blog bagus banget, gak ada duitnya ngapain. Nanti, blog saya, itu isinya tips-tips semacam di sosial media untuk usaha-usaha ya, boleh usaha kecil, boleh usaha menengah. Yang isinya itu bisa mereka download secara gratis, gitu. Ya, saya kasih aja, silakan download, silakan ambil, silakan di-save. Kalau mau ada tombol downloadnya jadi PDF di bawah. Itu saya gratis itu. Ya buat apa? Saya harus menyelesaikan masalah mereka sebelum mereka bakal kenal sama saya, gitu. Jadi seperti itu caranya. Anda harus menyelesaikan masalah pembaca blog Anda harus menyelesaikan masalah follower Anda di Twitter, Anda harus menyelesaikan masalah teman-teman Anda di Facebook, bahkan sebelum Anda jumpa sama mereka, gitu. Itu ide, oke? Masalahnya nggak harus besar, jadi bisa kita cari. Gimana cara cari masalah? Bukan cari masalah.
masalah ya, tapi mencari masalah yang beruntungan gitu ya. Gimana caranya? Ada 3.